Saya butuh superhero yang nyata. Karena menurut saya di Indonesia itu penduduknya semakin padat karena mayoritasnya muslim gitu loh. Tolong untuk para apologet segerakan untuk membuat Kristen menjadi mayoritas di Indonesia. Saya mencalonkan nanti Bu Sofi sama Pak Syair ini jadi calon presiden dan wakil presiden ini nanti. Gitu. Kalau Anda cuma jemaat, dengerin aja di bawah. Kalau saya rasa Anda cuma jemaat, apalagi kalau misalnya Anda nggak pernah baca Alkitab, cuman hari Minggu Anda ke gereja, dengar dari pendeta atau dengar dari pastor tentang 1-2 ayat, kemudian Anda mau terjun berdebat, Anda mau masuk di dalam dunia apologet atau apalagi Anda naik ke komal-komal Islam, itu nggak saya sarankan. Sofiatul ngakak dicalonkan Bapak ini jadi presiden. Nasihat bijak Sofiatul, jangan sembarang masuk komal Islam. Mari kita simak video berikut ini. Bu Sofi ini kayak Captain Marvel. Saya Jawa Timur ya. Saya butuh superhero yang nyata. Karena menurut saya di Indonesia itu penduduknya semakin padat karena mayoritasnya muslim gitu loh. Karena mereka kan suka kawin jadi banyak anak. Jadi tolong untuk para apologet segerakan untuk membuat Kristen menjadi mayoritas di Indonesia gitu. Karena saya mencalonkan nanti Bu Sofi sama Pak Syair ini jadi calon presiden dan wakil presiden ini nanti. Gitu. Sebelum nanti semua warga Kristen dikasih stempel non halal oleh MUI ya. Nah itu bahaya itu. Kalau kita sudah diharamkan, nah ini ruwet ini. Nah tolong untuk Bu Sofi dan semua teman-teman yang sudah ada di luar negeri, yang punya hati buat Indonesia, kami nggak ada masalah. Kami dihambat terus merambat. Nggak apa-apa. Kita orang Kristen di Indonesia, justru kami dilatih di sini untuk menjadi domba-domba super. Yang diajak sama gembala kami di tengah-tengah kerumunan serigala. Ini kalau nggak domba super, domba biasa aja, ketemu sama serigala masih remaja itu lututnya udah ngoel, udah goyang-goyang karena takut, karena tahu kalau serigala itu, sempat saya baca, serigala itu adalah hewan yang paling sadis saat membunuh musuhnya. Jadi dia melukai dan membiarkan musuhnya itu mati dalam keadaan kesakitan. Itu sifatnya serigala. Nah, Mbak ini malah sama Tuhan Yesus diajak, ditaruh di kerumunan serigala. Nah, kami inilah contohnya. Kami ini domba-domba yang super, yang diciptakan untuk menjadi domba super. Nah, kami terus berdoa supaya Bu Sofiatul dan teman-teman yang di sana terus semangat untuk membela iman kami. Ya, kami senang. Ya, Luar biasa. santai Pak Panda. Non-muslim sudah 30% sekarang ya. Sebentar lagi 50-50. Santai saja. Internet ini yang membuat kita menjadi menang. Jadi pemberitaan firman Tuhan itu dengan sendirinya dia, dengan internet. Dulu waktu belum ada internet, 99, begitu ada internet 70%. Berarti apa? Roh Kudus bekerja atas negara kita, atas bangsa ini gitu. Kalau sebagai orang Kristen, seharusnya memang kita membaca seluruh Alkitab kita, karena dengan membaca keseluruhan Alkitab kita menjadi tahu sebenarnya
apa yang mau Tuhan sampaikan secara garis besar, secara keseluruhan. Memang seharusnya kita itu membaca secara rutin Alkitab kita sebagai jemaat. Tapi tidak berarti Anda harus menghafal semuanya. Cuman permasalahannya kalau Anda itu masuk di dalam dunia apologet dan Anda sudah melabeli diri Anda sebagai apologet, mau nggak mau kemampuan Anda di dalam membaca Alkitab atau mendalami Alkitab dan menjelaskan ini harus lebih dibanding jemaat biasa. Ya, jadi kita harus membedakan, Pak, gitu loh. Kalau Anda cuma jemaat, dengerin aja di bawah. Ya. Kalau saya rasa Anda cuma jemaat, apalagi kalau misalnya Anda nggak pernah baca Alkitab, cuman hari Minggu Anda ke gereja, dengar dari pendeta atau dengar dari pastor tentang 1-2 ayat, kemudian Anda mau terjun berdebat, Anda mau masuk di dalam dunia apologet atau apalagi Anda naik ke komal-komal Islam, itu nggak saya sarankan. Gitu loh. Ya. Karena sama aja Anda naik ke satu ring tinju atau Anda ikut dalam satu perlombaan yang mana Anda tuh nggak pernah latihan, Pak, latihan berperang, gitu loh. Jadi dunia apologet itu adalah dunia di mana Paulus mengatakan di dalam Korintus, ya, 2 Korintus 6 ayat 7 dikatakan bahwa Anda harus menggunakan senjata-senjata di tangan kanan dan tangan kiri. Jadi ibarat prajurit pasukan tuh harus terlatih. Nah, apalagi kalau Anda jemaat biasa naik ke komalnya Islam, saya nggak sarankan itu. Gitu loh, Pak, ya. Nah, apalagi apologet yang baru, saya aja memerlukan waktu. Kenapa? Karena pertanyaan mereka sebenarnya itu putar-putar itu aja kalau Anda amati. Nah, apalagi dalam dunia berdebat, kadang-kadang apa yang mereka sampaikan itu belum tentu kebenaran, Pak. Cuman karena mereka menyampaikannya dengan sok yakin, ada teknik-teknik dalam cara-cara berdebat, ya, itu membuat seakan-akan mereka tuh lebih unggul dibanding kita. Contoh, suara mereka lebih keras dibanding kita. Itu sudah membuat satu poin yang membuat mereka tuh kayaknya lebih yakin dan lebih benar apa yang mereka sampaikan. Padahal enggak, sebenarnya enggak. Apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya enggak benar itu. Cuma karena disampaikan dengan yakin, itu menghipnotis orang seakan apa yang mereka sampaikan itu ada kebenaran, sebenarnya enggak. Yang kedua, framing. Ya, framing. Contoh nih, Pak, kemarin kalau Bapak lihat misalnya di komalnya Bang Edis dengan si Endang Sunandar. Tidak ada pendeta-pendeta, katanya, yang berani melawan saya, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa Yunani. Lalu dia bacakan satu ayat tuh, ya kan, dalam bahasa Yunani, di mana dibacanya dengan lancar, dikasih tahu artinya. Tapi ketika disuruh membaca ayat lain, kita tunjukkan bahasa Ibrani, dia nggak bisa baca, Pak. Atau bahasa Yunani dia nggak bisa baca. Nah, itulah teknik dia sebenarnya. Padahal sebenarnya dia tuh nggak bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Yang dia paling ya cuma satu ayat, yang kemudian dia framing, ini loh ayatnya, lalu dia apal-apalin cara bacanya, ngerti nggak? Nah, tapi bagi Anda orang-orang awam, ketika Anda naik ke komal mereka, itu Anda tuh apa ya? Karena Anda nggak ngerti sebenarnya, apalagi Anda nggak tahu tentang Islamologi. Jangankan Anda baca Alkitab, tentang Islamologi aja Anda nggak tahu. Artinya Anda tidak bisa menggunakan senjata untuk offend, untuk menyerang mereka. Nggak bisa mirroring argumen-argumen Anda. Gitu loh teman-teman, ya. Jadi kalau bagi jemaat, belajar aja dulu, baca aja Alkitab dulu, dengerin dulu apologet Kristen, dengerin Bang Edis, dengerin saya, dengerin Pak Erben, dengerin komal-komalnya Pak Bom-Bom, dengerin komalnya Bang CP, dengerin komalnya siapa, Faith misalnya, kalau Faith lagi buka, atau Bray ini juga buka komal sendiri. Dengarkan dulu, Pak, belajar dulu. Apa itu Tritunggal? Apalagi bagi Anda yang nggak pernah belajar, nggak ngerti, tiba-tiba naik Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Anda sebagai orang awam nggak bisa jawab, nggak bisa jelasin. Kalau saya rasa itu bunuh diri, Pak.
Gitu. Jadi begini Bu Sofi. Waktu saya masuk Komal itu lagi Ya, tentang gini. pembahasan Alkitab. Ya, Kan oke, begitu. Pak Tampo, Jadi- jangan membawa sesuatu apa yang ada di komal lain, komal orang ke komalnya saya. Ya. Bukan. Jadi saya, Iya. iya, saya ngerti. Jadi intinya saya sudah menjawab Bapak, ya. Saya tidak tahu, saya tidak mendengarkan apa yang terjadi. Saya nggak tahu juga komal siapa yang Bapak maksud. Tetapi kalau Bapak naik ke komal saya, itu jawaban saya. Ya, jadi jangan komal dia Pak. Ya, saya nggak tahu Bapak naik ke komalnya siapa, ya. Tapi kalau buat saya, kalau Bapak itu bukan seorang apologet, Bapak hanya jemaat, orang awam, belajar dulu, dengerin dulu di bawah, baca Alkitab. Ya, jangan masuk di komal-komal lalu adu debat. Apalagi dengan apologetic Kristen yang kita sudah belajar. Gitu loh. Ya, jadi Anda dengerin aja dulu di bawah, ya, belajar dulu di bawah. Karena saya sebelum masuk di dunia apologet itu belajar dulu Pak, nggak langsung sembarangan masuk. Nah, saya baca Alkitab, gitu. Ya, kalau enggak ya saya nggak bisa jelasin dong kalau ditanya-tanya. Ya, saya rasa jawabannya itu ya Pak Tampo ya. Jadi terus di dalam perjalanan rohani Bapak mengenal Tuhan dan jangan bosan-bosan untuk belajar Alkitab ya dan membaca Alkitab. Saya rasa itu aja ya Pak jawaban saya, oke? Jadi saya nggak mau membawa yang apa yang Bapak di komentar, saya juga nggak mau komentar itu komalnya orang, saya juga nggak tahu apa yang terjadi di situ, oke? Ya kalau saya rasa itu jawaban saya, oke? Thank you ya Pak Tampo. Nanti kita gantian dulu yang lain. Adalah satu kerinduan yang wajar ketika ke depan semakin banyak orang yang diselamatkan. Dalam arti terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, itu merupakan sebuah kebanggaan. Bahkan firman Tuhan jelas berkata, satu orang bertobat di dunia ini, maka begitu banyak malaikat di sorga bersorak-sorai. Jiwa itu begitu berharga di mata Tuhan. Yesus ketika ada dalam posisi disalibkan, juga masih sempat-sempatnya mencari jiwa, yaitu seorang yang disalibkan di sebelah kanannya, yang mana orang tersebut berkata dengan sangat jelas, Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan daku. Yesus pun menjawab dengan sangat jelas, hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Karena begitu berharganya jiwa itu di mata Yesus, maka dalam posisi Yesus disalib, dimahkotai duri, segala penderitaan sedang dialaminya, tetap masih fokus untuk menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tadi ada seorang bapak yang memiliki kerinduan supaya ke depan ini Indonesia mayoritas Kristen sejati. Saya pikir tidak ada yang salah dengan harapan dan kerinduan tersebut. Salah satu yang bisa membuat hal itu menjadi sebuah realita atau kenyataan, tentu dengan getol dan gigi, antusias dan bersemangat memberitakan Injil, Evangelion, kabar baik, kabar yang menyelamatkan kepada sebanyak mungkin orang. Memang hari-hari ini kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan dunia media sosial yang begitu marak bisa menjangkau banyak orang, menjangkau
begitu luas wilayah karena adanya internet. Itulah yang sedang dilakukan oleh Sofiatul, Bang Edis, Agatha, Elia Miron, dan para apologet yang lain. Yang membuat seseorang itu terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kuat gagah, kehebatan, kepintaran, kecerdasan manusia. Itu adalah karya Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus yang menolong dan menopang orang-orang percaya, teolog, pendeta, pastor, penatua, gembala, apologet, bahkan orang-orang Kristen, sehingga memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran, untuk memberitakan Injil. Dan lewat Injil yang diberitakan, Roh Kudus bekerja menginsapkan mereka akan dosa karena tidak percaya kepada Yesus, akhirnya terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sisi lain kita bisa melihat dengan sangat jelas, saya sangat setuju dengan nasihat dan masukan dari Sofiatul. Belajar dulu baik-baik firman Tuhan, ada kerinduan dan kesukaan untuk membaca firman Tuhan, walaupun tidak harus menghafal semuanya. Kalau mau berupaya untuk menjadi seorang apologet, memiliki kesiapan yang lebih dalam dibandingkan dengan jemaat biasa. Karena harus berhadapan dengan orang-orang lain yang juga belajar terkait dengan Alkitab. Jangan sampai hanya modal antusias, semangat, berani, nekat masuk ke komal-komal saudara kita Islam atau Muslim tanpa punya pengetahuan yang memadai. Saya pikir nanti akan menjadi bulan-bulanan bagi mereka. Oleh karena itu saya setuju dengan masukan Sofiatul, jangan sembarangan masuk di komal Islam. Kalau belum sungguh-sungguh mempersiapkan diri dari segi mental, bagaimana cara mengungkapkan pendapat, dan juga dari segi wawasan atau pengetahuan yang memadai. Kita harus selalu siap sedia memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang di luar Kristen yang meminta pertanggungjawaban dari kita, tetapi harus punya modal di mana kita sudah mengerti dan memahami secara cukup dan memadai doktrin ajaran kekristenan, baik itu dari sumber Alkitab maupun sumber sejarah atau historis.